Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paramita dari kelas SI 4205. Jadi pada video kali ini adalah bentuk penyelesaian tugas mandiri minggu 1 saya pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari skema yang saya ambil, yaitu skema Human Resources. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan tentang apa itu Business Intelligence, OLTP, dan OLAP. Jadi, bisnis intelijen adalah suatu fungsi dalam bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan data-data, mengolahnya, mengelolanya, dan memprosesnya agar menjadi suatu informasi dan insight yang bermanfaat untuk bisnis user dalam pengambilan keputusan strategik yang tepat. Contoh kasus misalnya kita datang telat ke kantor. Ketika kejadian sudah terjadi, kita datang telat nih ke kantor. Nah, yang BI lakukan adalah cari tahu kenapa sih kita bisa datang telat ke kantor. Jadi kita mengakses jalan apa sih yang kita ambil kemarin sehingga bikin kita telat, atau mode transportasi apa sih yang kita ambil sehingga kita telat. Jadi kedepannya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri supaya nggak telat lagi. Selanjutnya, Online Transaction Processing atau yang kita kenal dengan OLTP. Jadi, OLTP adalah sistem yang berorientasi proses yang memproses transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Atau secara singkatnya, OLTP adalah segala penanganan dalam proses transaksi sehari-hari. Misalkan sebagai contoh toko Indomaret nih yang menangani transaksi pembelian setiap hari. Bayangkan ada berapa banyak transaksi input yang masuk ke dalam database. Pasti banyak sekali ya. Nah, lantas mau diapakan data tersebut? Apakah data transaksi tersebut akan didiamkan menumpuk selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Nah, disinilah Online Analytical Processing atau OLAP berperan. Pada OLAP biasanya digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Misalnya sebagai contoh, manajer di Indomaret ingin melihat nih data transaksi per bulan, per 3 bulan, atau bahkan per tahun untuk pengambilan keputusan, barang apa saja sih yang laku dijual, atau barang apa saja sih yang tidak laku di pasaran. Nah, di sini OLAP dapat menganalisisnya. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang bisnis intelijen, OLTP, dan OLAP. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Jadi, di sini saya mengambil skema Human Resources. Pada skema ini, kita dapat melihat ada kelas employee ya, yang datanya terdiri dari Business Entity ID, National ID Number, Login ID, SIF ID, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan masuk ke dalam OLTP. Dari OLTP ini kita akan mendapatkan banyak data. Misalnya hari Kamis nih tanggal 10 September, si A datang jam berapa sih ke kantor, lalu si B datang jam berapa, bagaimana dengan si C, si D, si E, dan karyawan-karyawan lainnya. Nah, setelah didapatkan datanya, lalu data itu kita analisis atau yang biasa kita sebut sebagai OLAP. Jadi di OLAP ini kita akan menganalisis data dari karyawan-karyawan tersebut sehingga kita tahu misalnya mana sih karyawan yang selalu datang tepat waktu atau mana karyawan yang selalu datang telat, kayak gitu. Jadi, peran bisnis intelijen di sini kita dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan data-data historikal yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, dalam 1 bulan, berapa banyak sih karyawan A telat, atau berapa banyak dia datang tepat waktu. Nah, dari data-data tersebut, kita dapat melakukan pengolahan atau kalkulasi sehingga kita bisa mendapatkan insight atau keputusan-keputusan apa yang tepat yang dapat kita ambil untuk karyawan A ini. Apakah memberikannya surat peringatan, memberikannya reward, memberikannya pelatihan, atau bahkan memberikannya surat pemecatan, seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya mengenai konsep bisnis intelijen yang dapat kita terapkan pada skema Human Resources. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Terima kasih.